Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi 13 DPR RI mendesak Bareskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia. Ya, desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Bareskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OCI. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Takut dihakimi warga, seorang penjamret ponsel nekat menceburkan diri ke kali di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku diteriaki warga usai menjamret ponsel milik wanita yang sedang pesan ojek online. Pria pelaku penjamretan ini hanya bisa bertahan di dalam kali lantaran banyaknya warga yang menunggu di bibir kali dan ingin menghakiminya. Warga mengepung di dua sisi aliran kali membuat pelaku tak berkutik. Pelaku nekat menceburkan diri ke dalam kali di Jalan Tanah Tinggi Barat, Senen karena merampas ponsel milik seorang wanita yang tengah memesan ojek online dan gagal dilakukan. Awalnya, pelaku mengendarai sepeda motor seorang diri melaju kencang melawan arus dari arah Kemayoran menuju ke Bungur. Saat akan merampas ponsel dari tangan korban, aksi pelaku diketahui salah seorang warga. Teriakan warga membuat pelaku panik dan langsung kabur tancap gas. Namun pelaku justru terjatuh usai menyenggol kendaraan lain. Pelaku kemudian berlari ke arah halte busway, memilih menceburkan diri ke dalam kali guna menghindari amuk warga. Perhatikan orang yang pakai handphone lagi pesan ojol mau berangkat kerja dia. Nah, dia nggak saya perhatiin dari belakang. Nah, pada saat beraksi dia ngomot HP, langsung saya teriakin, jambret. Kebetulan dia agak miring, di sebelahnya ada ojol, kebentur, jatuh, langsung lari, motor ditinggalin tuh, langsung lari ke arah busway, dia nyeburkan diri ke kali. Setelah hampir setengah jam bertahan di dalam kali, pelaku akhirnya dievakuasi petugas kepolisian dan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan pelat besi yang digunakan sebagai pelindung lapisan beton di Jalan Tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara hilang dicuri. Ya, kondisi ini telah berlangsung selama setahun hingga membuat warga sekitar resah dan khawatir akses jalan tol ini roboh dan melukai warga. Inilah kondisi kolong tol Wiyoto Wiono yang dekat dengan permukiman warga Papangu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Plat besi yang tadinya melindungi lapisan beton jalan tol kini hilang dicuri. Tak hanya satu, namun jumlahnya sudah mencapai ratusan plat besi yang hilang. Kondisi ini membuat warga resah, sekaligus khawatir jalan tol Wiyoto Wiono roboh dan melukai warga lantaran plat besi berfungsi melindungi lapisan beton
agar tak mudah terkikis, serta menjaga struktur beton dari kerusakan. Tinggalin neneknya, nih artinya alatnya dikali. Menurut warga, beberapa pelaku pencurian plat besi sempat terpergok hingga meninggalkan beberapa alat berupa kunci pas di lokasi. Habis kebakaran malamnya, nggak kapok-kapok kan? Masih disempatin nyolong, sehingga itu dibobol. Lapak itu dibobol di belakang. Sebelum Bapak mergokin dengar suara bunyi berisik atau apa? Ya justru itu, karena saya ngeberokin, karena ketok-ketok apa itu. Wah ini jangan-jangan udah pencuri plat. Ini ketinggalan ini. Terus itunya, palunya itu karena dipegang, ya nggak ketinggalan. Ini saja ditinggalin, nempel. Pak, itu sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 2. Oh, ada murnya juga ya? Ya, ada mur. Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki kolong jalan tol Wiyoto Wiono Lapangu agar tak memakan korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sangat disayangkan ini terjadi ya. Ada aja oknum yang iseng, entah itu mengambil atau iseng duit. Karena nggak tahu nih akibatnya ketika ngambil plat besi itu atau enggak mungkin baut, itu bisa efek terhadap kekuatan dari jembatan tol tersebut ya. Betul sekali, dan mungkin karena ini sudah meresahkan warga, karena dikhawatirkan itu akan rubuh, mungkin bisa dipasang CCTV atau pengamanan ekstra gitu kan untuk mengantisipasi si pencuri ini datang lagi. Jadi jangan dibiarkan begitu saja ya. Benar. Mungkin dari pihak security yang polisi ini bisa mungkin ini ya, semua warga bisa kerjasama, mungkin siskamling kali ya. Mungkin setiap malam atau enggak per 2 hari bisa mengecek apakah memang ada orang yang iseng melakukan hal tersebut sekali. Ya. Dan mungkin dari pihak pengelola jalan tol sendiri itu juga rutin mengecek bagaimana kondisi terbaru dari infrastrukturnya. Semoga ini tidak terulang kembali dan juga tidak berbahaya bagi pengendara ataupun juga warga sekitar ya. Benar sekali. Ya, seorang mama nekat menghadang truk tanah timbunan hingga nyaris terkubur di Teluk Bakau, Kolam, Nongsa, Batam. Ya, video itu pun menjadi viral ya, Togi. Aksi itu dilakukan karena menolak penggusuran. Nur Simbolon, seorang ibu rumah tangga ini nekat berdiri di belakang truk yang hendak membongkar tanah muatannya. Tanah ini untuk menimbun kolam di kawasan Nongsa, Batam. Perempuan ini tak bergeser dari lokasi berdirinya hingga truk pengangkut tanah menumpahkan muatannya. Setengah tubuh Nur tertimbun tanah. Aksi nekat Nur Simbolon ini viral di media sosial sebagai bentuk penolakan bersama puluhan warga lainnya. Penimbunan lahan oleh pihak perusahaan akan menutup akses ke sumur. Selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga. Ironisnya para pekerja tetap melanjutkan pekerjaannya. Sehari setelah kejadian, tertimbunnya wanita ini, salah seorang pekerja menjadi korban pengeroyokan di lokasi yang sama. Perempuan yang tertimbun tanah hingga saat ini belum membuat laporan polisi. Namun, untuk pekerja yang mengalami pengeroyokan sudah membuat laporan polisi. Saat ini kita langsung tindak lanjuti mulai kemarin maraton, itu ada 5 korban. Ya kita doakanlah rekan-rekan, mudah-mudahan segera terungkap. Ya kita amankan para pelakunya karena pengeroyokan. Ini terpisah dari media-media kemarin tanya begini-begini ada ibu-ibu. Ya. Kita pisahkan dulu ini, ya pisahkan dulu. Berarti motif sementara belum diketahui? Motif sementara adalah mereka marah karena belum diselesaikan keinginan daripada yang masih menolak pindah itu. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait 2 peristiwa tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.